Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran yang kebenaran
Sucikan, kuduskan kami semua oleh kuat kuasa darah-Mu. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu dan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Urapi setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari surga, urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan, hentak dengan tangan kasih-Mu yang Kau tibakan di tempat ini dengan selamat untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ini semua karena Tuhan sangat
sampai di tempat ini. Ini semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seberapapun kasih-Nya yang diberikan kepada kita, kita tidak dapat membalasnya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun pergumulan dan proses hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, hari ini kita bersukacita karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang perkasa, bahkan kuasanya melebihi dari setiap pergumulan kita. Marilah kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Meskipun dunia ini berubah, musim berubah dalam hidup kita, meskipun dunia dihancurkan, tetapi semuanya Tuhan genapi dalam hidup kita. Asal kita tetap percaya Tuhan sanggup pelihara kita dengan kuasanya, dengan keajaibannya yang akan ditunjukkan kepada kita. Kami undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Haleluya.
janji firman Tuhan itu akan berlaku sampai hari ini dalam hidup kita. Asal apa? Kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap memiliki pemikiran apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Kami percaya sepanjang hari sampai hari ini pasti kita merasakan kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami buka ruang kesaksian. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Saya mau memberikan sedikit kesaksian. Kalau bulan Desember akhir ayah saya meninggal dunia, dan itu saya melihat banyak sekali pertolongan Tuhan kepada almarhum papa saya selama hidup. Kalau setahun sebelum papa saya meninggal tahun 2024 itu papa saya tiba-tiba didatangi orang. Orangnya itu kenalannya waktu lama ya, jadi orang itu sudah tua, lebih tua dari papa saya. Terus tiba-tiba dia datang ke rumah, itu bukan saudara, bukan siapa-siapa, tapi orangnya itu kenal sama papa karena dia kerja di toko roti, dan toko rotinya itu papa dulu sering ke situ, kenal sama nenek saya juga, jadi sering ketemu orang itu kerja di sana. Nah terus toko rotinya itu sudah bangkrut ya, jadi sudah bangkrut dari lama. Jadi orang itu lontang-lantung, tidak punya kerjaan, orangnya sudah tua, jadi kayak dia nggak punya siapa-siapa juga, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya orang tua juga, jadi orang itu nggak punya siapa-siapa. Dan dia tiba-tiba datang ke papa saya minta ditolongi. Terus waktu itu papa saya menolong orang itu, jadi orang itu dibawa ke kos-kosan saya. Jadi di rumah saya itu kan juga buka kos-kosan di sebelahnya. Nah orang itu ditampung di sana sama papa saya. Waktu tahu itu kami sebagai anaknya itu takut ya saudara, karena orang itu agak pemarah, jadi orang itu suka marah-marah gitu, tiba-tiba kumat gitu ya. Nah kami kan takut ya, waduh ini bahaya gitu. Kamu ngomong, pak gak apa-apa, apa kayak gitu itu jangan ditaruh rumah gitu, takut gitu ya. Tapi puji Tuhan, ternyata Tuhan itu ngatur ya. Sebelum papa saya meninggal, papa saya diberikan suatu kesempatan untuk melayani orang yang tidak punya siapa-siapa, yang kalau orang lain kenal paling ya sudah, aduh gak mau aku nampung orang ini ya, apa untungnya, sudah pemarah gitu, terus gak punya uang, gak punya apa-apa. Tapi Tuhan itu hebat ya, Tuhan itu atur waktu yang tepat sebelum papa saya meninggal, papa saya diberi kesempatan untuk orang itu diberi pekerjaan. Terus sampai akhirnya orang itu dimasukkan sama papa saya ke panti jompo, itu semua papa saya yang ngurus. Jadi waktu saat Desember kemarin papa saya meninggal, orang itu datang ya saudara-saudara, dan dia ngomong, oh iya saya dulu ditolong sama orang ini gitu. Dan saya melihat, oh ya Tuhan itu ajaib ya. Di mata manusia kita waktu melihat dulu takut, waduh gak apa-apa papa nolong orang ini, tapi ternyata gak apa-apa ya, orangnya juga gak berbahaya aja, gak ngapa-ngapain keluarga saya. Tapi malah itu menjadi kesempatan bagi papa saya untuk menolong orang itu sebelum papa saya meninggal. Sampai papa saya waktu meninggal itu sudah dipilihkan waktu yang tepat sekali sama Tuhan ya, waktu anak saya libur sekolah. Jadi saya juga tidak usah izin kerja, nggak usah izin anak saya bolos, benar-benar tepat. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa mengasihi ya, prosesnya juga bisa lancar semua sampai pemakaman. Dan walaupun itu hari libur pun kami juga melihat banyak orang yang datang, puji Tuhan, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi. Terima kasih, berikut kesaksian dari saya. Amin. Puji Tuhan. Selama kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, ini anugerah yang terbesar. Marilah kita pergunakan hidup kita. Kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pergunakan dengan baik-baik. Karena kita tidak tahu bila mana Tuhan datang dalam hidup kita. Mungkin dalam setiap hidup kita
kita banyak bertanya-tanya, kenapa ini terjadi dan kenapa pertolongan itu belum juga datang. Percayalah, Tuhan atur segala sesuatu dalam hidup kita itu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita terima firman Tuhan apapun yang
sempurna bagi orang yang percaya. Tidak ada rasa takut, khawatir, gelisah, bimbang, ragu, sebab kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami dalam segala perkara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan, semakin suci dan kudus, sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, tidak terasa bulan Januari kita tinggalkan, kita masuk dalam bulan yang kedua. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini ya, kita sama-sama belajar firman Allah yang mengingatkan kita ya, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Haleluya, saudaraku ya, tadi kesaksian Nana itu indah ya, sebelum meninggalkan dunia ini ya. Biarlah kita semua juga ya, punya pengalaman untuk berbuat sesuatu yang baik ya. Sebab iman disertai perbuatan, iman itu sempurna ya. Jangan sampai kita pulang ke surga tidak terima berkat apa-apa ya. Apa yang kita tabur di dunia kita tuai di surga. Tidak nabur apa-apa, nanti pulangnya jangan menyesal ya, rumahnya kosong, tidak ada apa-apanya ya. Tapi kalau kita tabur di dunia ya, sesuai pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, saat kita pulang ke rumah Bapa, kita punya rumah yang luar biasa, bukan kosong ya. Mungkin perabotnya wah luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan ya. Jadi kesempatan untuk menabur kapan? Masih hidup ini ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Haleluya. Dan kalau kita saat membangun rumah ya, itu juga ya, Tuhan turut campur lewat besan saya ya, yang mana Tuhan yang menjamah ya, Tuhan yang menggerakkan sendiri ya. Itu ya, kalau tidak dijamah Tuhan, siapa yang bisa ya? Kita tidak pernah ya teriak-teriak atau pengumuman untuk ini, untuk itu, untuk apa, tidak ya. Tuhan sendiri yang bekerja. Amin. Biarlah kita juga dijamah Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita belajar firman Allah tentang tetaplah ya. Haleluya, tetap. Artinya tetap ini ya tidak goyah. Tetaplah itu satu ketetapan ya. Nah, satu ketetapan. Saudaraku, dunia ini tidak tetap ya. Nanti ganti presiden, ganti menteri, ganti apa, semua berubah ya. Ganti orang berubah lagi, ganti berubah lagi ya. Itu menyusahkan, membingungkan dan macam-macam. Tapi kita punya Tuhan yang punya satu aturan ya, peraturan, perintah, hukum, ketetapan, janji, itu satu kali dibikin tidak pernah berubah. Apa ada ya, ini Alkitab ini ya, ini luar biasa ya. Apa yang ditulis dari kira-kira mungkin tidak tahu berapa tahun yang lalu, ratusan atau ribuan atau jutaan tahun yang lalu, ini tidak pernah berubah. Firman Allah bilang apa? Jangan ada orang yang nambahi atau yang mengurangi. Artinya apa? Sudah tetap pas. Luar biasa. Kalau orang belajar untuk perkara dunia ini sob ya, ini dari firman itu sudah ada ya. Barusan ini saya sama istri melihat tentang cerita tentang Nuh punya perahu yang bukan perahu dan kapal besar yang panjangnya itu kira-kira dari sini sampai gereja Katolik sini. Tidak ada insinyur, tidak sekolah Nuh. Tuhan ngomong sendiri sama Nuh. Caranya gini. Wah itu kalau dijabarkan ya, ini ada pemahaman Alkitab dari YouTube itu ya. Itu orang sekarang itu tidak habis pikir. Ya. Tidak bisa dipikirkan
Kok bisa Nuh bikin seperti itu? Kapalnya tidak kelem, ya, orangnya tidak mati. 8 orang ngingoni binatang mungkin lebih dari 100. Ya. Setengah mati sekarang. Ngasih makan, bersihkan kotoran, nyediakan air minum. Kuat orang 8. Ngatur binatang. Tidak, ya. Diceritakan kalau bukan Tuhan yang kerja tidak bisa. Itu sebab itu setiap detail firman Allah ini kita perlu perhatikan. Ya. Seringkali kan khotbah tentang Nuh bikin perahu besar ini sudah mari. Itu perlu ditelisik sampai dalam. Kok bisa? Para insinyur, para orang pintar itu sudah tidak habis akal. Tidak mungkin itu tanpa Tuhan. Pasti tidak bisa. Jadi kalau saudara melihat apapun, ya, waktu melenceng, mau pergi kemana-mana, lihat apapun, itu diperhatikan. Kok gunung ini kok bagus ya? Kok Tuhan bisa ya, buat seperti itu, ada laut. Ya, itu perlu direnungkan. Sehingga apa? Timbul ucapan syukur. Timbul apa? Kita mengenal Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. Sebab itu saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Allah itu tetap. Ya. Ya, tetap. Tadi kita nyanyikan puji-pujian itu ya. Biar bumi akan berlalu, langit bumi akan lenyap, firman Allah tetap. Apa yang dikatakan Tuhan itu tetap. Memang sekarang belum terwujud sepenuhnya, ya. Tapi sebentar lagi Tuhan akan genapi semuanya. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Jadi saudaraku, bagaimana ya caranya supaya iman kita ini tetap teguh pada Yesus sampai pada akhirnya, ya. Walaupun dunia ini penuh ya, tantangan-rintangan, kesulitan, kesukaran, kita masih ada banyak kelemahan, kesalahan, kekurangan, macam-macam persoalan, ya. Haleluya. Pribadi kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, bangsa negara kita, tidak karu-karuan sebuah. Ya. Bagaimana kita harus punya iman yang tetap di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Hanya satu, yaitu kita belajar firman Allah, ya, hanya di dalam Yesus. Iman kita harus terus bertumbuh, ya. Harus terus bertumbuh. Sebab namanya iman itu hidup, ya, bukan iman yang mati. Ada yang iman yang hidup, ada yang iman yang mati. Ada iman kecil, ada iman yang besar. Ya. Jadi kita tidak boleh terus tetap saja. Ya, dalam Alkitab banyak kita melihat Tuhan bicara kepada orang-orang pada zaman itu, juga pada murid-muridnya, ya. Waktu Petrus di perahu, ada gelombang yang begitu besar, menakutkan, mau tenggelam, ya. Sehingga Yesus dibangunkan. Yesus bilang sama Petrus, sama murid-muridnya, kenapa kamu kurang percaya? Ya. Ya. Kenapa kamu kok tidak punya iman yang besar? Padahal di segi-segi yang lain ada perwira itu yang anaknya sakit, ya. Dia punya iman yang besar, ya. Aku belum menjumpai seorang di antara orang Israel iman yang sebesar ini, ya. Jadi ada iman kecil, ada iman besar. Mari saudaraku, bagaimana iman kita, ya. Orang kalau udah ada masalah, imannya koyo-koyo sing jaya ya lo, imannya cek gede deh, ya. Kalau udah ada masalah, kalau ada problem, kalau ada masalah, sakit, penyakit, keuangan, keributan keluarga, macam-macam, ya. Di situ kita melihat, nyatanya iman kita tidak ada apa-apanya. Takutan, kekhawatiran, kebingungan, ya. Nyatanya iman kita itu masih kecil, terlalu kecil, ya. Jadi kita, ya, kita terus belajar supaya iman kita terus tumbuh. Padahal firman Allah mengajar pada kita itu
Jangan terus kepada tentang percaya, ya. Harus tumbuh sampai sempurna, sudah masuk kepada kesempurnaan. Kalau belajar terus percaya, kayak apa? Nggak naik gitu. TK terus 10 tahun ikut Tuhan tetap TK. Kayak apa saudara? Ya. Jadi iman kita ini mungkin dalam satu perkara iman kita kuat, tapi banyak perkara, ya. Banyak persoalan. Apakah kita punya iman itu semuanya sudah tingkat yang tinggi, ya? Ini kita perlu perhatikan, ya. Kita memang punya kelemahan masing-masing, ya. Bila pada pagi hari ini kita mau perbaiki, ya, kekurangan iman kita, sehingga kita punya iman yang sempurna, yang mampu memindahkan gunung persoalan, ya. Bukan gunung Bromo, gunung Kelut, bukan, ya. Gunung-gunung persoalan masalah kita, ya, yang menghadang kita, yang di depan kita, masalahnya seperti gunung. Itu dengan iman, dengan taat firman Allah, ya, dengan tetap berpegang firman Allah, itu bisa dipindahkan. Amin. Haleluya. Nah, untuk itu saudaraku, ya, untuk itu iman kita ini harus dilabuhkan. Kita punya pedoman itu kemah suci, ya. Ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Jadi dari pertama itu pertama beriman itu harus naik ke ruang kudus, ya. Nah, kita memang belum masuk ruang maha kudus, tapi mau masuk ke sana. Tapi iman kita sudah dicantolkan di sana. Ada bangunan 3 tingkat, ya. Orang mau naik itu biasanya orang-orang yang suka merampok atau apa itu punya tali sama ada cantolannya gini, dia lempar, cantolkan terus dia naik tingkat 3. Ya. Itu iman kita itu harus dilabuhkan di ruang maha suci. Kitanya masih di dunia ini, tapi iman kita sudah nyantol di sorga, amin. Kalau saudara ikut Tuhan tapi imannya tidak nyantol di sana, wah, nanti mau mati kemana? Ya. Tapi kalau iman kita sudah nyantol di sana, ya, kita tinggal naik, ya. Kita sendiri tidak kuat naik, ya, nanti Tuhan topang kita, amin. Ini yang perlu, ini imannya nyantol dulu. Ini percaya sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, mati sekarang mati besok tidak masalah, tidak takut, tidak khawatir, karena sudah punya rumah di surga. Ya, haleluya. Kita baca Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan demikian. Ya, itu ada gambarnya, ya, terlihat jangkar. Ini jangkar ini sama seperti juga cantolan gitu yang dilabuhkan di bawah laut supaya kapal itu enggak keseret ombak. Ya, ini ada gambarnya jangkar. Ya. Tapi dalam firman Allah dikatakan demikian, Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai ke belakang tabir. Itu artinya apa? Sampai di ruang maha kudus. Jadi pelajaran kemah suci, kemah tabernakel, itu patokan kita, ya. Bukan untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang yang mau percaya Tuhan. Semua merek gereja apapun patokannya harus di kemah suci. Ya. Jadi itu jangkar itu kan ada tajamnya, itu lancipnya, ya. Nah, itu seperti itu, ya. Itu dilabuhkan ke atas, kemudian orang yang naik. Ya. Mungkin dulu sudah pernah lihat film-film, ya, kalau itu film-film yang orang mau manjat tembok, mau mencuri, mau merampok, itu punya itu tali. Atasnya itu ada kayak pancingnya itu, begitu dicantolkan dia naik. Ya.
Jadi tembok setinggi apapun tidak ada masalah buat dia. Nah, ini pengharapan itu sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Ya. Jadi kalau kita sudah nyantol di sana, jiwa ini seharusnya apa? Tenang. Orang yang hidupnya tidak bisa tenang, ya, itu jiwanya galau, bingung, kacau. Karena apa? Iman pengharapannya belum nyantol di sana. Haleluya. Bagaimana ya iman kita? Baca terus firman Allah, baca. Ya. Baca Roma 10 ayat 17, baca timbul iman. Tidak cukup sekali baca, saudaraku. Ya. Baca timbul iman. Ya. Haleluya. Kemudian apa? Kalau ya bukan hanya baca satu kali, diulang-ulang sampai hafal, ya. Sampai itu apa istri saya sekali katakan keluar dari kehidupan kita, memancar. Itu yang keluar apa? Kalau hafal firman, yang keluar firman. Ya. Kalau kita penuh sukacita, ada apapun yang mengganggu kita, yang keluar bisa tetap sukacita. Kekacauan apapun yang kita hadapi, kalau kita punya firman Allah, yang keluar apa? Ketenangan. Tenang aja, ya, tenang. Bukan ditenang-tenangkan, tapi betul-betul tenang. Ya. Jadi suatu kali saat nanti kita akan pulang ke rumah Tuhan, itu perlu ketenangan. Ya. Kita kan tidak mikir nanti aku mati caranya kayak apa, melalui penyakit apa, atau kena apa, atau ini dan itu kita tidak ngerti. Tapi yang jelas, kalau iman kita sudah dilabuhkan, ya, di ruang Maha Kudus, itu ada ketenangan. Ya. Kita punya iman, ya. Kita punya firman, itu membuat kita tenang. Haleluya, haleluya. Jadi memang tidak ada orang mau sebelum mati masih hidup seperti ini terus aku tak belajar mati apa ya si tenang, tidak bisa dipelajari itu. Tapi hanya berpegang firman Allah ini tadi. Nanti prakteknya begitu betul-betul sudah mau mati, di situ prakteknya. Kita tidak bisa praktek sekarang. Tak tenang-tenangkan. Ya. Prakteknya gimana? Menghadapi masalah ini, masalah itu, kesulitan ini, kesulitan itu bisa tenang enggak? Kalau di situ belum bisa tenang, kacau balau, kekurangan uang, waduh, seperti ikan dientas dari akuarium, kedatak. Ya, itu seringkali kita seperti itu. Kalau uangnya tebel, kantongnya tebel, depositonya banyak, sepertinya tenang, ya loh. Begitu mulai menipis, kerjaan, pemasukan nggak ada, mulai berkurang, depositonya mulai kurang, mulai tinggal sedikit, wah ini ya, mulai nggak tenang. Itu latihannya di situ. Kadang-kadang orang ya, waktu punya segala sesuatu cukup, ya hidupnya tenang, begitu mulai kurang, mulai nggak tenang. Ya. Nah, ini kita perlu perbaiki. Jadi iman kita bukan tertuju kepada Yesus, tapi tertuju kepada yang kelihatan ini. Ya. Yang kita lihat, aduh kok entek kabeh, tole. Aduh, hati mulai berodok, ya kan? Tidak tenang. Tapi itu Nabi Habakuk dikatakan, walaupun lembu sapi tidak ada dalam kandang, pohon ara mengecewakan, tapi dia tetap bisa bersuka cita. Ini latihan kita itu ya, luar biasa. Ya. Haleluya. Yakobus 1 ayat 21 di situ dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini firman ini kalau kita tanamkan, kita tancapkan di hati kita, ya,
itu membuat kita tenang. Haleluya. Firman. Sebab apa? Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu paling kuat. Dia terus bekerja. Kita percaya, kita taati, dia bekerja. Dia menopang, menguatkan, menghibur, menolong, memberikan damai sejahtera, ketenangan. Ya, haleluya. Ibrani 4 ayat 6. Firman Allah itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12 ya. Maaf. Ya. Yakobus 1:21, terimalah dengan lemah lembut firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi yang bergejolak ini jiwa kita. Ya, tidak tenang, kacau, galau, bingung, khawatir, takut. Itu jiwa. Ya. Itu harus diisi firman. Ya. Sementara kita isi firman, yang jelek-jelek itu dibuang, harus dibuang. Ya. Kalau yang jelek-jelek tidak dibuang-buang, ya, istilahnya ada orang hamba Tuhan mengatakan nyimpen kantong laraan, kantong sampah, kantongnya setan, tidak dibersihkan, ya tidak bisa tenang. Ya. Apakah ada orang mau simpen sampah di rumahnya? Tiap hari sampah di dalam rumah buang ke tempat sampah. Kok seminggu aja, baunya masuk satu rumah. Tiap hari dibuang. Ya. Seperti orang permisi bicara, orang buang air besar. Normalnya itu berapa? Satu hari satu kali. Ada yang perutnya nggak bener, ada yang nggak beres. Seminggu sekali baru buang. Itu bahaya. Itu simpen apa? Vaksin. Ya. Jadi saudaraku, demikian juga kehidupan kita. Rohani kita seperti itu. Tiap hari dibersihkan. Jadi tidak berhenti-hentinya tiap hari ini kita bersih dosa, kesalahan kita. Sebab itu mengapa ada Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Ampuni dosa kami ya hari ini, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Belum lagi dosa-dosa yang lain yang kita seringkali tidak mengerti, tidak menyadari kalau itu sudah salah, itu sudah dosa. Terus dibersihkan terus. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi iman kita ini harus dilabuhkan. Haleluya. Dilabuhkan sampai di belakang takdir. Haleluya. Tumbuh dari halaman ruangan suci, ruang maha suci, ruang maha kudus. Haleluya. Semuanya ya. Haleluya. Itu sudah mancep di sana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tinggal kita naik bersama-sama, minta tolong sama Tuhan. Kita sendiri tidak kuat, tidak ada manusia kuat. Tapi kalau kita mau istilahnya rodok kerengkelan begitu ya, tapi mau Tuhan yang nopang. Ya, anak kecil kalau naik ke atas ya, tidak bisa Pak, ayo bokongmu tak angkat lah gini. Ya. Naik ya, berani, bisa. Ya. Kenapa? Ada Bapak yang nopang. Ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja. Ya. Bagi setiap orang yang cinta Tuhan, yang mau naik. Tidak kuat tuh aku, tidak kuat. Ya ayo coba tak bantu nih ya. Tuhan itu baik. Mau dia bantu. Haleluya. Allah turut bekerja. Ya. Kemudian Filipi pasal 2 kalau nggak salah ayat yang ke-10 itu dikatakan ya, kalau kita taat ya, dia yang bekerja. Haleluya. Filipi 2 ayat 12-13. Jadi sebetulnya ya, aslinya itu kita itu bisa ya. Tadi kita nyanyi dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak bisa ya. Tapi kita bisa mengalahkan dunia. Dikatakan apa? Dengan iman ya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dengan iman, percaya
Tuhan menopang, ya. 1 Yohanes 5. Bentar ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4 dan 5. Iman yang hidup, ya. Iman yang tumbuh. Kita mau naik, ya. Haleluya. Namanya naik itu saudaraku, itu tidak mudah, ya. Saya bayangkan waktu Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Musa itu tuwek, disuruh naik ke gunung, ya. Pertama tidak bawa 2 log batu, ya. Mungkin bawa 2 log batu kosongan, nanti Tuhan yang nulis. Ya, setelah Musa melihat orang Israel murtad, batunya yang sudah dibawa naik gunung itu waktu turun dibanting pecah. Tuhan suruh naik lagi, tadi gawe 2 kali bawa batu itu, ya. Untungnya ditambah dibantu sama Yosua. Kita aja naik jalan agak naik gini aja 20 meter ngos-ngosen. Naik gunung, bukan gini, naik ke atas, ya. Tapi Tuhan menopang, ya. Tuhan itu baik, tidak diolok-olok. Rasa Musa tak kayak batu isi hukum Allah, banting, ya. Sampai Tuhan baik, ayo bikin lagi, ya, bawa naik ke atas gunung. Haleluya. Jadi Allah itu turut bekerja. Filipi 2 tadi saya katakan ayat 12-13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, ini taat. Haleluya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini yang lebih penting lagi. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang kerja. Kita tidak bisa, ya. Waktu bangun Bahtera Nuh, kelihatannya kan Nuh yang kerja, tapi di balik itu Allah yang kerja. Allah yang memberikan pikiran caranya gini, ya kan? Allah yang memberikan kekuatan untuk mengerjakan Bahtera Nuh itu. Allah yang kerja. Haleluya. Waktu pembuatan bait suci Allah itu Allah memberikan hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdikan pada Besaleel dan Aholiab. Itu nata, permata, itu sudah meniti permata atau bangun apa semua itu Tuhan yang beri kepandaian. Tidak gampang, saudaraku, ya. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi Allah turut bekerja, Allah mengerjakan di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Jadi kalau saudara bisa, bisa berhasil mengatasi ini dan itu dan macam-macam, kita ingat itu semua karena Tuhan. Kita tidak ada apa-apa nih. Kadang-kadang kita lupa, ya, ya. Sombong gemetu, ya. Itu manusia seperti itu. Bisa terjadi. Begitu kita ingat Tuhan, iya Tuhan, ini semua dari Engkau, haleluya. Jadi ya, dilakukan di belakang takbir, sebab kita punya Yesus itu yang luar biasa, ya. Haleluya. Peraturannya, perintahnya, ketetapannya, janji-janjinya itu tetap dari dulu sampai sekarang, ya. Tidak ada perubahan, ya. Ini Alkitab ini tidak pernah ditambahi,
tidak pernah dikurangi. Ya. Itu dalam kitab Wahyu pasal terakhir dikatakan orang yang nambahi atau mengurangi perkataan kitab ini, dia akan menanggung resiko. Ya, haleluya. Ini luar biasa. Ya. Haleluya. Ini luar biasa. Kalau belajar, seringkali saya menyampaikan ya, kalau orang belajar pengen jadi sarjana S1, S2 ya, bukunya sak tumpuk, mungkin kalau disusun bisa 2 meter, 3 meter, tapi tidak bisa bawa ke surga sampai di Kembang Kuning atau di Taman Bahagia. Tulisannya kok di situ ya, telah meninggal dunia, ini namanya ini gelarnya S1, S2, S3, S4, S5, sampai di kuburan toh. Ya. Sampai di kuburan. Sudah. Tidak berlaku di surga. Tapi kalau kita punya Yesus ya, kita punya S yang tak terbatas, selamat ya, selamat. Itu tembus sampai di surga hanya lewat satu buku ya, gak usah belajar sampai botak kepalanya itu. Orang belajar ilmu dunia sampai botak kepalanya tidak masuk surga ya. Tapi ini membawa kita masuk surga. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi Yesus itu tetap sama ya, dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Kita baca ayatnya Ibrani 13 ayat 8. Jadi pada pagi hari ini kita banyak baca di kitab Ibrani. Kitab Ibrani ini kitab yang luar biasa ya. Ibrani 13 ayat 8 dikatakan demikian, Yesus Kristus tetap sama ya, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Hebat ini. Tidak pernah kedaluarsa atau kuno, tidak. Ini cara ini kalau saudara baca Alkitab, perhatikan baik baca ya kan. Caranya nandur tanaman itu di sini ada. Ya. Habis nandur ya kan, habis panen. Kalau zaman sekarang ya panen itu dibersihkan semua, ya toh, diambil semua. Alkitab tidak ajar seperti itu. Ya. Ada sisa-sisanya yang ketinggalan, sudah biar itu buat orang miskin, ya toh. Ada istirahat buat tanah. Ya. Kalau orang kerja perlu istirahat, tanah itu juga perlu istirahat. Habis panen, ya, tidak boleh langsung ditanduri. Itu ada caranya. Supaya apa? Itu istilahnya vitamin-vitaminnya tanah itu keluar. Ya. Baru terus ditanduri lagi. Sekarang enggak tahu. Oh campur panen, pasang ya. Hasilnya apa? Jelek-jelek sekarang ini loh. Beras rasanya sepo, kasih semprot, setahun bisa 2 kali, 3 kali, mungkin 4 kali, rasanya gak karu-karuan. Banyak kimia-kimianya. Karena apa? Melanggar firman, kepengen cepet-cepet panen. Ya. Akhirnya apa? Ya melanggar firman. Ya, haleluya. Jadi selaku yang kasih Tuhan, firman Allah itu tetap. Ya, haleluya. Tetap tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan janji-janjinya juga pasti ditepati. Ya, pasti ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, kebutuhan kita, kehidupan kita, masa depan kita, anak mantu cucu kita, semua pasti ditepati. Tuhan bilang mau pelihara kita sampai masa tua, itu juga ditepati. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ya, haleluya, kita harus tetap juga. Ya. Kalau Tuhan tetap setia, kita juga harus tetap setia. Jangan terus
Terus Tuhan yang setia, aku nggak setia. Oh, Tuhan itu baik kok. Tidak. Kalau Dia tetap setia kepada kita juga harus tetap setia. Ya. Nah, ini untuk tetap ini, saudaraku ya, banyak sekali ya yang perlu kita punya ketetapan. Haleluya. Punya apa istilahnya, limpah dengan ketetapan. Ya. Nomor 1 ya, ibadah, tetap ibadah. Artinya apa? Dalam keadaan sulit sukar tetap ibadah. Ya, arti ibadah itu luas ya. Ibadah itu termasuk baca firman Allah, berdoa, bersaksi, berbuat baik ya, ibadah. Ya, seperti tadi di kesaksian Hana tadi ya, berbuat baik itu ibadah. Jadi kalau orang ibadah tapi tidak tahu berbuat baik, tidak tahu berbuat amal, itu juga tidak masuk ibadah. Ya. Bersaksi, berbuat baik, bersyukur, ya, mengasihi, mengampuni, ya. Itu ibadah. Kita kerjakan rumah tangga itu ibadah. Ngeramut anak itu ibadah. Ya. Kita dititipi anak, ya, suami istri dititipi anak dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Itu punya Tuhan, bukan punya kita. Ya. Kita dilahirkan dari orang tua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kalau meninggal jangan ditangisi teman-teman, itu miliknya Tuhan kok. Tuhan bilang, boleh, gitu. Jangan ditangisi, jangan digandoli. Nanti ya kalau digandoli, yang mati ini tidak mati-mati ya soro, yang jogo ya tambah soro. Ya punya ya saudara-saudara kita yang punya pengalaman seperti itu. Karena apa? Merasa miliknya. Kita ini lahir bawa apa? Tidak bawa apa. Ya. Kita lahir dari Tuhan lewat orang tua. Ya. Jadi semua itu harus dikembalikan kepada Tuhan. Ya. Jadi tetap ibadah, percaya dalam keadaan apapun. Ya. Itu iman kita diuji semua. Ya. Daniel diuji ibadahnya yaitu tentang doa. Daniel itu tiap pagi, siang, sore ya, sembahyang di atap rumah ya kan? Itu waktu diancam, kalau ada orang yang menyembah di luar Nebukadnezar, menyembah Allah yang lain, ditangkap, dibunuh, masuk penjara, masuk gua singa, masuk dapur api. Tapi Daniel apa? Ibadahnya bagaimana? Tentang doanya, tetap berdoa. Ya. Itu memang gangguan itu memang disengaja. Kelemahannya Daniel ini apa? Dicari kelemahannya. Oh, dia itu sukanya doa, sembahyang. Ya. Bikin peraturan tentang doa, sembahyang, tidak boleh doa kepada orang lain, kepada Allah lain, kecuali kepada Nebukadnezar. Ya, ini menteri-menteri, orang-orang yang iri hati, yang jelek-jelek, yang jahat ini bikin rencana seperti itu. Tapi bagaimana Daniel tetap berdoa? Ditangkap tidak apa-apa, ditangkap. Ya. Bagaimana kalau kita dengar seperti itu? Ya. Apakah kita terus berani tetap pegang firman Allah? Ya. Ini nanti ujian bagi kita semua. Ya. Dan saya percaya kalau kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti kejadian-kejadian yang dahsyat itu terjadi, kita sudah diangkat. Sebab itu iman kita perlu sudah dilakukan di sana. Ya. Iman kita masih di dunia ini, nanti kalau ketinggalan terus kena ujian seperti itu bisa gugur. Ya. Siapa yang kuat? Tidak boleh belanja, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya toh. Semua harus pakai kartu, macam-macam, ya. Tidak kuat imannya, bisa menyangkal. Ya, jadi tetap tadi ya banyak ya, itu stok yang melimpah. Tetap ibadah, tetap mengasihi, mengampuni dan seterusnya. Yang ketiga, ya, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya. Tuhan setia. Haleluya.
Jadi kita harus tetap berpegang teguh. Haleluya. Kita saling mendoakan, ya. Haleluya. Jemaat mendoakan gembala sidangnya, gembala sidang mendoakan jemaat ini supaya kuat, ya, supaya kuat. Haleluya. Dan Tuhan juga mendoakan kita. Kalau kita imannya tumbuh, Dia mendoakan kita. Jadi kalau kita jadi kuat, itu ingat ada yang saling mendoakan dan juga Tuhan mendoakan kita. Sebab itu kita harus tetap setia, ya. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir, ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Bukan berarti kita ini boleh tidak setia. Kita juga harus tetap setia. Haleluya. Haleluya. Sebab kesetiaan itu, ya, diminta dalam kehidupan kita ini sampai napas terakhir tetap setia. Hendaklah engkau setia sampai mati, ya, setia sampai mati. Nah, Tuhan akan berikan kemuliaan buat kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, biarlah firman Allah yang singkat pada pagi hari ini, ya, kita tetap, ya, tetap di dalam Dia, tetap taat, tetap setia, tetap cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami mempunyai ketetapan sesuai dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu tetap tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan iman percaya kami akan tingkatkan terus, Tuhan, untuk tetap percaya, melakukan seluruh kehendak Allah sampai selama-lamanya. Tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam batin roh jiwa kami. Beri kami kekuatan untuk meningkat terus sampai pada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Kau sucikan, kuduskan kami semua oleh darah-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, haleluya, yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, seringkali banyak yang tidak kami sadari. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Lepaskan kami dari dosa, lepaskan kami dari paling jahat, supaya kami boleh terus hidup suci, hidup kudus sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap terima berkat perjamuan kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nanti saya minta Pak Sentok kita nyanyikan suci, suci, suci Allah, Pak. Suci, suci, suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, bumi langit tunjuk kuasanya, bumi langit tunjuk kuasanya. Ku pandang saja padamu, ku pandang saja padamu. Suci, suci, suci. Baik. Suci, suci, suci.
Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Walaupun orang itu tidak mau minta ampun, tidak mau menerima pengampunan, permohonan maaf kita ampuni, kita memberikan kelepasan untuk mengampuni sesama kita. Seperti Tuhan sudah mengampuni kita semua. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus menyucikan kami, menguduskan kami, melayakan kami terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-pecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus, dengan firman Allah, dengan Yesus Kristus senantiasa boleh meningkat sampai pada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar rumahku Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh yang dekat Engkau jagain, Engkau sertai, Engkau lindungi. Tiba di rumah dengan selamat, kembali dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan. Haleluya, dengan segala tugas sehari-hari. Tuhan, Engkau menyertai, melindungi, memberkati, mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan segala korban yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Hamba mintakan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.